Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa li tafil balaya wa li musalli fi hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah hari ini kita lanjutkan bab tayamum. Wa faraiduhu lan utawi pira-pira fardune tayamum iku arba'atu asya'a pasang perkara. Aniyatu suci kuniat wa masul wajhi lan ngusap tangan wa yadaini lan tangan. Wa masul wajhi lan ngusap wajah wa yadaini lan tangan loro malamil faqini sarta sikut loro wa tartibu lan tertib. Niki fardune tayamum. Niku ono pakar. Tayamum niku gampang. Sik kathah wudu. Tayamum fardune papat, nomor 1 niku niat. Nomor 2 ngusap rai. Nomor 3 ngusap tangan loro ngantos sikut loro. Nomor 4 tertib pun ngeten mawon. Terus tayamum ngoten iki. Ingin jelas nggih carane tayamum niku nggih niat nggih. Iki tayamum sing sae niku ndamel debu yang ada di tembok ya. Itu yang baik. Kalau pakai debu yang di bawah pastikan bukan yang dilalui orang. Kalau jalan laluan orang niki nggak teng ngene ayate niki sing perkara-perkara sing teng dhuwur. Teng ngene tembok, teng ngene plafon, teng pundi mawon. Jadi fatayam mamusa'idan itu seperti itu. Jadi carane niki diplek-plek ning ngene tembok. Nggih. Niki mantun ngoten niat nawaitu tayammuma listibahati shalah. Niki karo ngoten nggih. Diusapne teng kene pisang. Nggih. Niku masuk. Terus nomor 2 ngeplek meneh. Plek. Mantun ngoten ngeten nggih. Kaya wingi kula praktek. Ngeten. Terus ngeten. Lah niki debu sing nang mriki kan dereng kena. Niki langsung nggih. Nggih. Jadi ngeplek bawah ngangsali rai. Gitu. Ngeplek melih pindho tok niki. Nggih, ning kene niki dekeng ngisore. Sret.
Maten-maten sing debu sing teng ngandhap dekek ndukur niki. Sret. Nggih. Maten-maten diputer. Ngeten sret. Nggih. Niku carane tayamum gampang, mboten angel. Dan niku kalau kita sudah bisa tayamum, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Okay. Pun niku carane tayamum sederhana, ora perlu kuping nggih, mboten perlu rambut, mboten perlu sikil. Aja kliru. Paling kula pernah delok teng film niku tayamum adek ngusap sirah bareng. Iki sing sutradarane ora tau ngaji. Wa sunanuhu lan sunate tayamum iku salah satu asya telu. Sunai tayamum maca bismillah. Wa bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu tayamum aliswi sabdi istibahat salat. Bismillah kapan? Bismillah pas ngeplek nih wau tangan. Niku wau maca bismillah pas ngusap niki niate nawa itu tayamum istibahat salat. Niat ingsun tayamum la ra iso niat Jawa karo Arab, niat tayamum krana nyuprih kawenangane salat. Istibahat salat. Iku. Lah niki wau dalile nggih dereng kula sampekne wau dalile nek tayamum kok rukune niku enten apa fardune enten papat niku napa dawuh Gusti Allah fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu Al-Maidah ayat 6. Fatayammamu moko tayamum sapa sa'idan kelawan debu sing tenggene ngeten iki tembok thayyiban kang suci, debune sing suci. Famsahu moko ngusapa sapa sira biwujikum lawan rainina kabeh wa idikum lan tangan ira kabeh minhu ya bagian dari tangan. Fatayamamu nikilah faqsidu bitayamum. Jadi maknane tengene Quran niku fatayamamu, kalimat tayamamu itu nejo sapa sira bitayamumi kelawan tayamum. Maknane kalimat fatayamamu niki termaktub di situ jadi satu adalah niat. Niatnya fatayamamu. Kalimat itu menunjukkan fardunya niat. Karena artinya ai al-qasdu bitayamum. Jadi itu menunjukkan bahwa niat itu hukumnya fardhu. Dan ini diperkuat oleh hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Terus niku nomor 1, nomor 2 tadi ngusap rajah, ngusap tangan loro sampai siku, terus nomor 4 tertib. Tertib itu jelas karena yang ada di ayat ini tidak pernah dibolak-balik. Demikian juga di dalam hadis, maka ulama memberi kesimpulan bahwa tertib masuk di dalam rukun. Artinya apa? Yang dahulu didahulukan, yang akhir diakhirkan, tidak boleh dibolak-balik. Kemudian sunnahnya tayamum tadi ada 3. Yang pertama adalah membaca bismillah. Kapan membaca bismillah? Saat tadi menempelkan tangan di dinding ketika ngambil debu. Kemudian sunnah lagi mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Kalau dibalik boleh saja, tapi sunatnya adalah mendahulukan anggota yang kanan. Ini persis seperti wudu kemarin berlaku juga di dalam tayamum, karena tayamum itu merupakan pengganti dari wudu. Wal mualatu dan kontinu. Ini termasuk sunnah tayamum kontinu padha karo wudu ini. Nah wudu kan juga kudu kontinu. Jadi jangan disela-selai. Kalau disela-selai
pekerjaan tertentu ya boleh-boleh saja, tetapi yang paling utama adalah langsung ya. Misalkan bar ngusap wajah ditinggal ngombe dhisik pamane ngoten, mangan dhisik mari ngono ngusap tangan boleh, tetapi yang paling baik adalah langsung ya. Itu bermuatu dan kontinu. 3 perkara saja sunahnya tayamum: membaca bismillah, mendahulukan yang kanan anggota yang kanan daripada yang kiri, kemudian yang ketiga adalah kontinu. Silakan gampang ini. Lanjut, perkara yang membatalkan tayamum, waladzi lan perkara yubtilu kang batalaken at-tayamum ing tayamum. Apa perkara sing batalaken tayamum? Salah satu asya. Telu pira-pira perkara. Jadi yang membatalkan tayamum itu telu. Yang pertama, ma'abtala wudu'a, apa yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Kabeh perkara sing batalne wudu niku batalne tayamum. Entut nggih. Nah ana perkara sing metu saka dalan ngarep dalan buri niku batalne wudu ya batalne tayamum. Niku wingi sing dolan nggih kulit lanang wedok bukan mahramnya, itu juga batalno wudu, batalno tayamum. Ini jelasnya perkara sing batalne wudu. Sing dolan kulit lanang wedok dudu anake, mahram niku termasuk mahram anake, termasuk mahram melih cacake cacake adike, mahram melih ibuke nek anak lanang utawa bapake anak wedok niku mahram. Jempokan sing golek kulit boten niku termasuk sing batalne wudu ya batalne tayamum. Termasuk melih napa wingi jempok kemaluan nggih. Jalan ngarep, jalan buri niku bener kolongane. Niku menurut Qaul Jadid Imam Syafi'i. Niku batalne wudu. Dan tayamum niku imbuh sing batalne tayamum itu ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah. Yang membatalkan tayamum adalah melihat air ketika di luar waktu sholat. Jadi sebelum sholat kok. Jadi tayamum misalkan kentekan banyu dijujuk neng napa niku sadurunge tebih Allahu Akbar dijujuk ana banyu, maka tayamumnya batal. Harus wudu karena ada air. Dawe hadis Kanjeng Nabi ayat fi ghairi halis sholati, ketika tidak sedang dalam waktu melaksanakan sholat, qabla dukhuli biha, dan sebelum masuknya waktu sholat, wa ghairihi dan lainnya. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan selainnya Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala inna sa'ida thayyibah tahurul muslimin wa lam yajidil ma'a asyra sinina wa idza wajadal ma'a fa yumissahu basyaratahu fa inna dzalika khairun. Jadi sesungguhnya kata Nabi, sesungguhnya debu yang ada di dinding itu adalah suci bagi setiap orang Islam yang berumur 10 tahun, artinya orang yang balik, orang yang sudah punya kewajiban, sudah punya kewajiban menjalankan ibadah. Wa ilam yajidil ma'a, jika tidak menemukan air. Jadi kalau tidak menemukan air, boleh kita bertahan. Dan jika menemukan air, idza wajadal ma'a, apabila
mendapatkan air, kalimatnya mendapatkan di hadisnya itu adalah melihat air, mendapatkan air di dalam teks hadisnya, tapi di dalam teks fikihnya adalah melihat air ketika waktu sholat. Tapi kalau di dalam teks hadisnya wajada menemukan air ketika sholat. Kalau kamu faida wajadal ma'a, apabila menemukan air, fayumissahu basyaratahu, maka basahilah kulitnya. Fa inna dzalika khair, maka sesungguhnya itu adalah perkara yang baik. Artinya kalau kamu mendapatkan air, berwudu. Nah ini ini melihat air, yang waktu sholat, saat durungi sholat, bukan ketika sholat. Kalau ketika sholat tidak batal, tengah sholat. Nah, kalau sebelum waktu sholat, maka itu bukan sebelum waktu sholat, sebelum sholat melihat air, maka batal tayamumnya. Ada nanti ini teks hadisnya mendapatkan air, nah oleh banyu ketika saat durungi sholat batal tayamum. Numpak kereta sholat sauru nopo bar tayamum bukan gak ono banyu. Mari ngono ndelok banyu, soalnya nglewati jembatan ono kali gede. Nah, ra iso medhun ya. Ngeten iki ya ora mlebu, nang ngeten iki mlebu tengene hadis mawon. Di dalam keterangan hadis, kalau kamu mendapatkan air. Kalau ini kan enggak bisa mendapatkan air, maka ya tidak batal. Jadi misalkan begitu. Ya. Kemudian yang ketiga murtad, waridatu lan murtad. Jadi yang membatalkan tayamum murtad. Jadi yang membatalkan tayamum tidak pun gampang ya, paham kan? Ada cerita tuh? Kalau tayamum itu karena sakit, air juga tahu. Boleh. Jadi pertanyaan bagus, kalau tayamumnya itu karena sakit, kalau ada air tidak jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau sakit walaupun ada air tetap dijaga. Lanjut, wasahibul jabairi niki sing penting Pak. Niki bab tayamum lewat, tapi niki sing mirip kali bab tayamum, termasuk penggunaan tayamum melih yang termasuk yang ditanyakan oleh Pak Fatul. Tayamum. Wasahibul jabairi, dan orang yang punya luka. Niki Pak. Orang yang lukanya itu di bagian yang harus dibasuh ketika wudhu atau tidak. Ini banyak yang nggak tahu ini Pak. Orang yang luka di tubuhnya. Niki yamsahu alaiha, maka orang yang luka itu cukup mengusap di atas perban utawa apa saja ya yang menutupi luka, mbuh tensoplas, mbuh perban, mbuh gips ya, cukup diusap di atasnya. Wa yatayammamu wa yusalli, dan tayamum kemudian sholat. Wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Ingkana, jika ada wado'aha, ketika meletakkan perban, tensoplas dan lain sebagainya, ala tuhdi, dalam kondisi suci. Jadi nak wong perbanan, nah jenengan masang perban, tensoplas
pastikan kondisinya suci, ya, suci dari hadas maksudnya. Ojo ngono nggih. Carane piye Pak nek kondisine darurat? Nak jenengan iso wudu jenengan wudu dhisik. Wudu bar wudu resik digaringno terus dipasangi ten soplas. Mungkin naik pas wudu sing kena ten soplas enggak perlu digrojok banyu nalikane wudu pamane niku sing kena tangan. Cukup di seko ndukure niku nggih, nggih banyu di tangane terus dilakoni ngono. Sret. Kaya wingi ngusap khuf. Nggih, kaya ngusap khuf. Liyane di grojok banyu sing liyane tetep gawe tertibe wudu utawa engko nak adus yo gawe tertibe adus, bagian iku tok sing diusap. Diusap damel banyu. Okay. Tapi syarat sadurunge masang niku wau kondisinya kudu suci. Jenengan kudu wudu riyen. Iki sing sering, Pak. Nak kebacok kena luka ora ada wudu langsung nak mboten diterban serenge napa obat padha statusnya obat merah itu kan menghalangi dari air ya. Tidak menghalangi air mengenai kulit secara langsung. Makanya sadurunge diwehi obat merah, diwehi napa niku kudu dalam keadaan suci. Pak, nak kecelakaan deyel ngono lho. Terus setengah sadar setengah ora digone rumah sakit. Terus piye ngeten iki lek bersuci? Dan nak ngeten iki jenengan tayammum. Nah, ajeng diperban, ajeng digips sekali Pak dokter. Ngomong sik Pak, saya tak tayamum dulu. Nak eling ya, nak eling. Dan nak gak sadar jujuk loro wis anu nggih pun. Itu di luar kemampuan kita nggih tetep nanti diseko daerah niku. Nggih, bukan diseko pokoke teles dilewati tangane diusap ning ngoten mawon. Niku naik kita kondisinya darurat sampai enggak sadar ujug-ujug tangane wis di gip, sikile wis di gip ya iki. Nah ngeten iki nggih langsung diseko mawon. Selama masih bisa sadar niku begitu kejadian segera tayamum sebelum diberi obat merah, sebelum diberi gips dan lain sebagainya. Okay. Niki dalile napa Pak? Niki Ruya Abu Dawud diriwayatkan oleh Abu Dawud wa ghairihi dan selain dari Abu Dawud an Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna fi safarin fa asaba Faso barojulan minna hajarun fasajjahu bi ra'sihi thumma talama fasa'ala ashabahu hal tajiduna li rukhsah bi tayammumi faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma fa salam amata falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalika faqala qatalahumullah ala sa'alu idlam ya'lamu fa inna shifa'ul iya as-su'al inna makana yakfihi ayatayammama wa ya'sira jurhahu thumma yamsaha alihi wa yaghsila sa'ira jasadihi. Niki Pak diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud hadis nomor 336 dan selain dari Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu anhu berkata kami keluar di dalam satu perjalanan. Maka tiba-tiba teman kami itu kejatuhan batu kepalanya. Ini Jabir bin Abdullah dalam satu perjalanan bersama sahabat yang lain. Tiba-tiba satu orang temannya itu kejatuhan batu. Fasad jamirosi maka terdapat luka di kepalanya. Kepalanya luka parah tuh. Kemudian begitu dalam kondisi kepalanya luka, kemudian dia ini tiba-tiba mimpi basah. Wis kondisine
napa niku sirahe niku pecah cara anu ngoten. Lah niku ujug-ujug mimpi basah. Kemudian tanya kepada temannya, apakah ada rukhsah untukku supaya saya bisa bertayamum? Maka orang-orang menjawab, kamu tidak ada rukhsah bagi kamu. Kenapa? Karena kamu bisa menggunakan air. Artinya kalau kamu memandang temannya tadi lukanya tidak berbahaya. Lukamu nggak berbahaya, kowe nek mbok grojok banyu paling yo gak apa-apa, ngoten. Paling yo gak apa-apa. Grojok kenai. Akhirnya mandilah dia untuk sholat. Begitu mandi Pak, langsung pingsan terus meninggal, famata. Ini zaman sahabat itu. Masya Allah. Maka falamma qadimna ala Rasulillah SAW, ketika kita telah sampai ke Madinah, kemudian dilaporkanlah kepada perihal cerita ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, qataluhu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah. Ya. Jadi Nabi mengatakan, kamu membiarkan dia mati. Itu kalau ditegur, jangan begitu. Ditegur oleh Kanjeng Nabi. Ala sa'alu, kenapa kamu tidak bertanya jika kamu tidak tahu? Sesungguhnya obatnya tidak tahu adalah bertanya. Obatnya tidak tahu adalah bertanya. Inama yakfihi ayatayamama. Sesungguhnya dia adalah cukup bertayamum. Ketika dalam keadaan luka itu cukup bertayamum. Kemudian setelah tayamum wa yaksirun surhahu, dan dibalutlah lukanya. Setelah tayamum dibalut lukanya. Sumayam sah alaihi, kemudian setelah dibalut lukanya maka usaplah di atas perbannya, balutnya, di atas balutnya usaplah dengan air. Wa yaksila sa'ira jasadi, dan sisa tubuhnya itu pakai air mandi biasa. Jadi harusnya tadi tayamum dulu, habis tayamum maka lukanya dibalut. Setelah dibalut, tayamumnya niatnya tayamum untuk mandi Pak. Kalau dia posisinya hadas besar. Ini tadi Pak, tayamum untuk wudhu sama tayamum untuk mandi sama. Nak berhadas besar sama tadi. Kalau tadi kan nawa itu tayamum alistibahati sholat, niat tayamum untuk supaya mendapatkan dispensasi ketika sholat, untuk sholat. Kalau mandi ya, nawa itu tayamum lirafil hadasil jinabati. Niat tayamum untuk menghilangkan hadas besar. Jadi niatnya beda, caranya sama. Ojo tiru, kok nek gantine adus terus golong koming ning nggone debu kabeh, wah niku mboten ngoten, tiru nggih. Nek tayamum mandi sama dengan tayamum untuk sholat atau penggantinya wudhu sama penggantinya mandi, itu tata caranya sama, yang beda hanya niatnya. Makanya tadi orang sahabat tadi mestinya tayamum niatnya untuk mandi. Setelah tayamum niat mandi, kemudian diperban atau dibalut lukanya. Setelah dibalut lukanya silahkan mandi. Tapi bagian luka tidak perlu digerujuk air. Cukup tangannya dicelup seperti ngusap kepala, disepnya. Sret. Pun. Okay. Makanya ini perlu ngerti. Ini banyak yang nggak tahu urusan ini. Kalau dia nak kena luka, patah tulang, macam-macam, terus langsung mawon. Gak atik tayamum dhisik. Kalau memungkinkan jenengan wudu dhisik. Nggih. Pun
Ada sing takut? Oh, di tempat yang sama gitu. Oke. Sebetulnya boleh saja ditanam di tempat yang sama. Kenapa kok boleh? Karena ini kita ketika nempel niatnya bukan niat untuk bersuci. Nempelnya niat untuk mengambil debu. Jadi debu yang menempel di sini. Jadi boleh saja. Tapi kalau mau diambil di tempat lain itu lebih baik. Digeser di tempat sebelah. Ini lebih baik. Pak debune ra ketok, mboten napa-napa, debune ra ketok. Nggih, niku nggih. Pun lanjut wa yatayammamu likulli fardhatin, dan bertayamum di setiap salat fardu. Wa yusolli, dan salat bitayammumin wahidin, dengan tayamum yang satu, masya'a sekehendaknya minan nawafili, dari salat sunnah. Jadi kalau sholat fardu ini Pak nak tayamum, kondisi ini darurat, kita tayamum, kita bertayamum itu satu tayamum untuk satu sholat fardu, tidak boleh dibolak-balik. Satu sholat fardu tayamum, tidak boleh satu tayamum untuk beberapa kali sholat fardu. Ini penting. Tapi kalau sholat sunnah boleh ya, sak kehendakmu. Kalau sholat sunnah penggunanya satu tayamum boleh untuk berkali-kali. Ini perlu digarisbawahi. Tayamum itu hanya satu sholat fardu, satu tayamum, atau satu tayamum untuk beberapa sholat sunnah. Ruya Baihaqi bi isnadin shahihin Abi Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala yatayammamu likulli sholatin wa illam yuhdis. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, setiap sholat bertayamumlah jika wa illam yuhdis, walaupun belum berhadas. Ya, walaupun belum hadas, ini setiap satu tayamum itu untuk satu sholat. Niki adalah dawuh sahabat Ibnu Umar. Dawuh sahabat Ibnu Umar, bukan dawuhnya Kanjeng Nabi secara langsung. Makanya nak di mazhab yang lain niku boleh ya, satu tayamum untuk beberapa sholat fardu, karena tidak dawuh Kanjeng Nabi secara langsung. Ini dawuh Ibnu Umar. Tapi nak Imam Syafi'i niku fatwane satu tayamum adalah untuk satu sholat fardu. Kenapa? Karena Ibnu Umar itu adalah sahabat yang sangat dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Pun jelas ya. Lanjut. Faslun utawi kila fasal bab tayamum beres. Wa kullu ma'in, setiap perkara kharaja kang metu minas sabilaini saking dalan loro, iku najisun najis ilal mania kejaba mani. Ini penting Pak. Jadi setiap perkara yang keluar dari dua jalan hukumnya najis. Nah niki riyen guru kula nak maknani niku dan wakulu maniin, setiap perkara yang cower niku basa Jawa, saben-saben perkara sing cower kharaja kang metu min sabilaini saking dalan loro ngarep budi niku hukume najis. Nah angin berarti mboten, angin kan mboten cower.
Basa Jawa niku kaya. Bahasa Indonesia napa? Setiap cairan, nak cairan ya ora lho, nak ngising duduk cair kok. Setengah atas. Bahasa Indonesia bingung nak gawe basa, nak wong Jawa barang sing coer. Sing metu niku najis. Lha anake sing metu iku koin duit sak dinar ngoten najis mboten? Najis. Nggih, enten sing nyebut niku termasuk najis. Tapi enten sing nyebut niku mboten najis tapi mutanajis. Kenehan najis. Artinya nak dibersihkan, disuceni ya kembali suci. Enten sing menyampaikan seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas nih Pak, yang dalam bahasan kita adalah kotoran yang keluar dari jalan depan, jalan belakang itu hukumnya najis. Kecuali mani, kalau mani tidak najis. Enak ya, mani. Mboten najis. Dalilnya apa? Ruwayat Bukhari diriwayatkan dari Imam Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajati atai tugu bibain fayaghsilu bihi. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas niku khatime Kanjeng Nabi. Nggih, sing ngladeni Kanjeng Nabi, sing khidmat ngene Kanjeng Nabi. Niki santrine Kanjeng Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pun ini ibune namanya Ummu Sulaim, ibune bapake jenenge Malik. Malik niku kafir, mboten gelem beli dari iman. Dan niku ngendikane Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila buang hajat, aku menyiapkan untuk beliau air. Kemudian Nabi bersuci dengannya. Jadi ini menunjukkan bahwa semua perkara yang keluar dari dua jalan depan maupun belakang itu adalah najis, dan supaya najis perlu dibersihkan. Cara membersihkannya adalah dengan diguyur dengan air. Fayaghsilu bihi asal khariji min kuburin au duburin, sampai bersih ya bekasnya kencing sama bekasnya berak, pastikan bersih. Ruwayat Bukhari diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dan Muslim an Ali radhiyallahu anhu, kuntu rajulan madaan fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartul Miqdad bin Aswad fasa'alahu faqala fihi wudu. Niki sing penting melih Pak. Tadi Nabi buang air kecil, buang air besar, maka wajib wudu. Maaf ya, wudu jelas. Kemudian dibersihkan, disuceni, dicewoi. Wingi pun enten bab istinja, diterangkan istinjanya kemarin pakai batu atau tisu kalau zaman sekarang, atau pakai air. Yang paling bagus sebetulnya adalah tisu dulu, setelah tisu kemudian disempurnakan pakai air. Itu yang paling bagus. Kalau tidak, air saja. Air saja disucikan sampai bersih. Ini pun dibahas di bab istinja. Dan ini riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, dulu kuntu rajulan mal'an. Dulu Sayyidina Ali itu pernah terlalu banyak mengeluarkan mazi, bukan mani tapi mazi. Beda Pak, mazi kali mani. Dulu saya adalah laki-laki yang banyak keluar mazi. Napa mazi niku? Madzaun
kathiru khurujul madhi wa huwa ma'un asfarun raqiqun. Apa madhi? Madhi itu air warnanya kuning ya, kekuning-kuningan, raqiqun yang encer ya, kekuning-kuningan yang encer, yakhruju min zakari ghaliban, dan ini kebanyakan yang keluarnya madhi itu dari orang laki-laki. Indah thawrani syahwati, ketika ya maaf bahasa saya, ketika seorang itu terangsang. Nah, wong niku terangsang, kadang-kadang madhi itu keluar bukan karena terangsang, juga kadang-kadang karena stres. Ada dua hal. Ya. Lain dengan mani. Kalau mani itu biasanya kan kental, warnanya putih. Ini warnanya kuningan. Jadi, nah, kalau orang keluar seperti itu, fastahya itu kata Sayyidina Ali, aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, maka aku memerintahkan kepada Miqdad bin Aswad untuk menanyakan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW bersabda, fihil wudu, maka untukmu wajib wudu, tidak wajib mandi. Kalau yang keluar hanya madhi. Tapi kalau yang keluar mani, niku wajib mandi. Di dalam riwayat Muslim, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddahu. Di dalam riwayat Muslim adalah Nabi memerintahkan supaya membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu. Ini nggih namanya mandi nggih dipun. Berikutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjarin fa wajadtu hajaraini wa tamastu salisa falam ajidhu fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha. Fa'akhadhal hajaro ini wa al-qarawsat wa qala hadza rijsun. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW suatu ketika buang air besar, maka beliau memerintahkan kepadaku untuk mengambilkan 3 batu untuk bersuci, karena ini Nabi mungkin dalam perjalanan yang nggak ada air, Nabi dan buang air besar. Begitu buang air besar, minta kepada Ibnu Mas'ud untuk mengambilkan 3 batu. Maka fawajatu hajaroin, saya mendapatkan hanya dua batu. Waduh, dikon golek watu telu oleh loro. Wa tamastu salisu falam ajidu. Cari yang ketiga tapi tidak mendapatkan. Fa aqadu rausatan fa ataitu biha. Karena enggak dapat, tiba-tiba dapatnya apa? Teletong. Dapatnya teletong kering. Teletong kering. Maka apa namanya, 3 tadi, 2 batu dikasihkan kepada Nabi, yang 1 teletong kering juga diberikan kepada Nabi. Fa akhadhal hajarain wa al-qarosan. Akhirnya Nabi mengambil 2 batunya, yang teletongnya dibuang oleh Nabi sambil berkata, hadza riksun, ini najis. Jadi ini dalil Pak bahwa kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya itu adalah najis. Ini dalil ini. Jadi tidak bisa untuk bersuci. Masya Allah. Jadi langsung dari beberapa hadis ini
Imam Syafi'i memberikan garis hukum bahwa setiap perkara yang keluar dari dua jalan depan belakang itu adalah najis kecuali mani. Niku wonten. Lho mani niku manine manungsa apa manine kewan? Niki Pak. Minal insani wal jamil hayawanati ma'adal kalbu wal khinziru. Jadi yang suci tadi, mani suci tadi adalah maninya manusia dan maninya, semua maninya binatang yang boleh dimakan dagingnya. Atau di sini ada semua maninya binatang kecuali anjing sama babi ya. Anjing sama babi itu najis. Makanya maninya pun juga najis. Adapun maninya manusia, wa amal maniyul insanu falamma rawahu Muslim wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu afruqul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa yadhabu fa yusalli fihi walau kana najisan lam yakfi fihi al-farqu. Niki Pak. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata Aisyah, dulu aku afruqul maniyya, memecah mani yang nempel di bajunya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Nempel mani itu di bajunya Kanjeng Nabi, dipecah Pak, digoyang digoyang akhirnya pecah terus rontok dikebat nih ngoten. Di orek-orek ngeten. Terus dikibat ngoten. Summa yadhabu, kemudian Nabi pergi ke masjid memakai baju itu, fayusolli, maka sholatlah Nabi dengan baju yang seperti itu ya. Jadi hadisnya begitu. Dulu Nabi Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi mau berangkat sholat, maka ada mani yang nempel di bajunya Kanjeng Nabi, sama Aisyah cukup digoyangkan krep, akhirnya rontok. Kemudian Nabi memakai baju itu untuk sholat di masjid. Masya Allah. Walau kana najisan, ini komentar Imam Syafi'i, walau kana najisan lam yakfi fihi al-farqu. Nah niki najis berarti tidak cukup hanya dengan cara digoyang seperti ini, dengan cara diucap-ucap seperti itu tanpa air. Niki Imam Syafi'i. Beda Imam Hanafi. Nah Imam Hanafi mani niku tetep najis. Niku Imam Hanafi. Makane niki nak tenggene wong-wong India mani niku tetep najis. Jadi nopo dalile teng Quran. Teng Quran kan niku napa namine ma'in ya. Ma'in itu kan air yang hina. Dan hina itu sampai menurut Imam Hanafi sampai hina secara fisik ya, akhirnya kalau mahin itu bukan tohir, makanya itu tetap najis. Niku Imam Hanafi itu najis. Loh, ini hadis ini gimana? Padahal hadis ini diriwayatkan Aisyah, Nabi seperti ini. Nah ini kita menurut Imam Hanafi, ini maninya Nabi sama maninya manusia biasa itu beda sekali. Ketika Imam Hanafi, maninya Nabi itu amat sangat kental seperti gel. Ini seperti gel, sangat kental. Karena sangat kental, itu kalau lekat di seperti ini, itu nyaris tidak membekas. Jadi ketika digoyang itu ya nyaris tidak membekas. Maka itu statusnya kain itu bukan mutanajis, bukan kena barang najis.
karena tidak nempel. Oke, tidak nempel. Ya nempel, tapi tidak menyatu dengan kainnya. Niku nak ngendikane Imam Hanafi. Makane nak tenggene wong-wong India yang bermadzhab Hanafi, mani itu hukumnya tetap najis. Mengiki kula sampeyan jenengan ku ben gak iyel-iyelan gak pedhok. Enggak kaji pedhok karo wong India jenengan iyel-iyelan. Jangan arep iyel-iyelan yo ora iso omongane. Artine jenengan boten usah kaget karena beda sisi pandang. Ya sing bener piye? Boten napa-napa kabeh bener. Nggih. Napa? Gusti Allah itu maha sayang kepada hambanya. Artinya dengan adanya perbedaan itu, semua apa yang ada di dalam ayat, apa yang ada di dalam hadis bisa teramalkan. Wa mamaniul ghairul adami, adapun mani selain maninya Adam, fali annahu usalli hayawanut tahirun fasbaha minni maniul adami ya tahirin. Maka kalau ini secara pokok orang itu saja manusia itu suci, maka semua hewan itu adalah suci kecuali anjing sama babi, itu zatnya tubuhnya adalah najis, makanya maninya ya tetap najis. Wonten mawon bab tentang masuk dan tentang najis dan tidaknya. Nanti caranya membasuh barang yang najis itu seperti apa?